Itu kan Eh, enggak sih. Ya selesai seminar Mas nanti. Mungkin jam 13 lagi. mulainya ya Pak G. Enggak. Jadi nggih Iya, untuk yang kelompok 3 mungkin sudah bisa mengetahui nggih untuk besok pembelajarannya sekitar enggak, jam enggak. 13 lagi karena Nanti di diinfokan video aja Mas. dalam nggih nanti kayak kami info di apa di grup. Karena Hmm. gini Mas, kita coba cepet aja ya. Tadi saya selesai setengah 12. Lah nggih itu Udah kan terus isoma ya jam 1 baru bisa. Tadinya mau saya coba 12.30, wah nggak nyandak juga. tetap tidak nyampe nggih Pak nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih Ya nggih. harap maklum lah ya Bapak Ibu. Iya, Mantan Bapak Matur suwun konfirmasi ini pun Iya, iya. kepada Pak Roes, ngapunten bisa langsung dimulai untuk Oke, siap. pembimbingannya di main room saja ya Pak untuk satu kelompok Oke. ini. Oke, suwun Pak Ya, Roes, siap. monggo kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas eh, Ahmad Wildan ya dari PDK Semarang. Ini sudah di rumah atau masih di kantor, Mas? Sudah di rumah Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, jam 6 tadi Pak sampai rumah. Jam 6 ya. Jadi Oke, Bapak Ibu Mas Wildan ini cukup senasib juga dengan saya untuk jarak perjalanan ke kantornya. Sekitar 50 kiloan mungkin ya. 40 iya, sampai 50 kilo. Ya, cuman masih jauh saya 63 kiloan ya. 63 kilometer. Nah, Bapak Ibu ini yang deket-deket harus selalu semangat ya. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena harus mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu malam. Ya, ini tapi mungkin juga ada nilai lebihnya kalau malam gini sudah apa, sudah mandi, sudah makan ya, sudah mandi, sudah seger, jadi agak ada tambahan energi juga ya. Ini Mbak Marwa Dewi juga saya pikir sudah tidak sabar ya untuk menerima materi. Kita akan melakukan ini Bapak Ibu udah masuk ke habituasi ya, agenda 4 Bapak Ibu. Nah itu di chat sudah saya kasih bahan-bahan untuk Bapak Ibu nanti menyusun rancangan aktualisasi ya. Nah ini Bapak Ibu malam ini akan saya terangkan mengenai aktualisasi dan habituasi yang merupakan agenda 4 ya. Setelah agenda 3, walaupun besok masih ada satu pertemuan yang agenda 3 terakhir, tetapi ini sudah masuk di agenda 4 ya, pembimbingan, dan termasuk besok sudah pembimbingan yang tahap pertama. Nah, ini pengertian dulu secara umum, apa sih aktualisasi dan habituasi ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu selama lacar ini ya, kemarin dari agenda 1, 2, 3, 4 tuh Bapak Ibu ini ya diminta untuk apa? Menginternalisasikan ya dan mengimplementasikan core value berakhlak sebagai karakter PNS ya dalam mendukung employer branding. Nah, ini bangga melayani bangsa ya. Jadi tidak semata-mata Mbak Husnul Khotimah eh, menjalankan pekerjaan atau profesi sebagai apa Mbak jabatannya? Saya sebagai Pranata Humas, Pak, Prahum ya. Di mana Mbak? di kantor Kemenak Cilacap. Kantor Kemenak Cilacap. Jadi tidak semata-mata Mbak Husnul Khotimah bekerja sebagai peranata humas, bikin berita, meliput, terus mengupload berita, posting, ya dijalani hanya dengan apa ya rasa yang tidak cinta terhadap pekerjaan, tapi harus ada rasa bangga. Nah, ini. Jadi Mbak Husnul Khotimah ya sebagai seorang humas itu bangga karena eh, apalagi menyiarkan hal-hal yang terkait dengan layanan keagamaan ya Husnul Khotimah. Walaupun sekarang ya sudah berkurang satu tugasnya Mbak Husnul Khotimah. Nah, tahu nggak Mbak Marwah apa yang berkurang tugasnya di Kemenak ya? Menyiarkan bab apa ini nanti yang udah nggak ada lagi di Kemenak? haji ya Pak. Haji. Haji ya. Nanti Mbak Husnul udah nggak ada liputan jemput di mana di itu lagi di apa, asrama haji lagi karena udah beda kementerian ya toh. Nah, cuman kalau ya nggak tahu lah nanti ke depannya bagaimana apakah juga ikut memberitakan Kemenak juga atau enggak ya.
Ya, nanti kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Nah, yang jelas Bapak Ibu harus bangga dan ini mampu ya melihat permasalahan yang bahkan yang saya kasih lihat kemarin tuh. Bahkan yang mana ya kemarin tuh. Nah, yang kayak gini nih tuh. Ini Bapak Ibu untuk mendapatkan isu harus memiliki dua ini ya, mampu melihat permasalahan di lingkungan kerja dan mampu memberikan solusinya. Nah, ini. Jadi tujuannya agenda 4 itu nanti di sini bisa membidik permasalahan dan juga memberikan solusi. Gitu ya. Nah, ini struktur kurikulumnya kemarin. Eh, apa? Ini Lacar, kurikulum Lacar. Yang ini nih kolom yang saya sering katakan kemarin ya. Udah ingat ya yang ini ya, Mbak Maulina. Yang PKTBT ini ingat nggak? Yang apa ini, Mbak? Kalau ini Ingat-ingat. kan yang digojlok ini selama Zoom dan nanti klasikal di mana? Di BDK Semarang. gitu. Nah, kalau yang ini di mana ini, Mbak Ini bisa Maulina? lewat pelatihan emosi. Ini. Ya. Nah, kalau ini di tempat kerja Bapak Ibu ya. Kemarin kan udah saya kasih tahu Mas Naufal Romzi ya. Ini misalnya Mas Naufal sebagai seorang penghulu ya, dididik ya oleh senior atau ketua atau kepala KUA bagaimana cara menikahkan yang benar pakai bahasa Cina misalnya, ya kan? Terus bagaimana ya menerima uang amplop biar nggak ketahuan. Dan ini yang melatih adalah senior atau mana? Senior atau ini kepala kantor ya, tanggung jawabnya ini. Kalau Bapak Ibu kayak kerja di mana? Indomaret, Alfamaret itu pakai baju putih dulu, magang itu loh, gitu. Kayak sekarang ini CPNS kan magang tuh, pakai baju putih, gitu. Ya, pakai baju putih. Ya, di sini. Ini kalau Mbak Fatimah ikut di kelompok ini enggak ya? Enggak ya? Enggak ya Mas Wildan ya? Sanes, Pak. Ya, ternyata ada Mbak Fatimah yang kerja di BDK tuh, Prakom yang tadi saya lihat. Oh, ternyata angkatan ini ya. Angkatan berapa? 60 ya. Itu ya Mbak siapa namanya? Mbak Lisna. Ini kalau di kantor bagaimana cara menjadi guru yang baik Mbak Lisna ya. Mbak Lisna apa ya? Guru atau Nggih, kula guru, Pak. guru atau lah ya. Guru apa Mbak Lisna? SKI. Sejarah Kebudayaan Islam. Nggih. Oke, nah ini Mbak Lisna diajari guru-guru senior. Mbak Lisna kalau ngajar sejarah tuh gini loh, ya. Mbak Lisna kalau ngajari murid-murid tuh begini, gitu. Sama Pak Kepala juga atau Bu Kepala diajarin. Gini Mbak Lisna cara ngajarin anak-anak tentang history. Nah, jadi ada history, ada story ya. Tahu nggak Mbak Lisna? Ya. Kalau history itu kan sejarah. Kalau story berarti cerita dia, ya, cerita dia laki-laki. Kan toh, ya. Dia kan dia laki-laki, ya. Kalau kalau her kan dia perempuan gitu. Jadi kalau history itu sejarah, kalau story berarti ceritanya dia, ceritanya Mas Muhammad Muiz ini. Ya, bisa dipercaya bisa enggak, kan gitu ya. Kalau history itu ya sejarah itu ada juga pelencengan sejarah itu juga ada. Ya. Nah, nanti kalau Mbak Lisnawati menjelaskan ya bagaimana zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, itu abad berapa Masehi Mbak Lisnawati? Saya tes dulu. Abad 600 sampai 6 sampai 7 berarti, Pak. Hah? 7 7 mulai. Masehi. Nggih. Oh ya. Udah lahir belum Mbak Lisna? Belum, Pak. 2002. 2000 ya. Waduh, zaman Nggih. milenium dong ya. Oke, ya itu ya. Nah ini. Nah ini yang gambar ini udah pernah saya kasih tampil juga ya. Kemarin di agenda 3 udah belum?
Udah ya? Iki Udah dereng kan ya? bakat dosen, Pak. Hah? Yang ini belum, Pak. Nah, Oh, belum. Nggih. Apa besok kali ya? Yang agenda 3 besok kali ya? Apa? Ya ini ya kita bahas dulu karena kelompok 3 ini spesial. Karena ketemu saya dulu, jadi biar tahu dulu toh. Nah ini, Mas Maulana Jun ya, dan Jin. Ini analisis isu kontemporer, anu apa agenda berapa ini Mas Jun? Jun Maulana. Agenda pertama, Bapak. Agenda 1. Kalau ini Mas Zaki, kesiapsiagaan bela negara, agenda berapa? Siap-siap masih agenda 1. Yang di bawah itu, yang di bawah. Ini kesiapsiagaan ini. Agenda pinten? Agenda 1. 1 juga. Nah, kalau ini Mas siapa ini? Yang cowoknya Mas Romzi, wawasan kebangsaan, agenda berapa ini? Wawasan Agenda kebangsaan. 1, Pak. 1 juga. Oke. Nah, kalau Mbak Marwa, ini yang berorientasi pelayanan akuntabel ini agenda berapa nih? Ini, Itu agenda 2, Bapak, nilai-nilai agenda 2. BNN. Nah, sekarang Mbak Husnul Khotimah ini yang paling pintar. Ini manajemen ASN sama Smart ASN agenda berapa? Agenda 3, Bapak. 3 ya. Nah, terus ini ada garisnya di sini. Menurun apa? Tulisannya isu. Nah, yang kita bahas kemarin. Toh, temennya siapa yang kemarin guru olahraga itu? Ya, yang pulangnya mampir ke rumah janda. Ya, ini kita mencari isu ini. Ya, isu. Isu ini dicari dari 2 ini. 2 topik atau 2 tema ya. Yang namanya topik nggak di sini? Ya, ini dari 2 topik atau 2 tema. Ya, turun menjadi isu. Ya, dicari isunya, kemudian dicari penyebabnya dan dicari solusinya, gagasan kreatif. Ini, dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ya, nah, tugas Bapak Ibu nyari ini nanti agenda 4 tuh ini. Ya, kalau yang tadi yang orang Cilacap saya tadi ya, Mas Maulana bukan? Yang Cilacap ada nggak Ya, Cilacap sini? saya Brebes, Pak, tapi penempatan di Cilacap sih. Oh iya Mas siapa? Nggih. Saya dengan Mbak Husnul Mas siapa? Maulana, Pak. Maulano. Nggih. Maulana Atau bukan? saya penempatan di Cilacap, Pak. Eh, iya, Maulana. Nggih. iya. Oh penempatan Cilacap ya. Iya. Ini kan kalau orang Republik Ngapak ya sing digoleti ki ya jenenge apa ki ya. Nah ini yang dicari ini nanti isunya gitu ya Mas Maulano ya. Ya, jadi ini isu yang digolet ki ya isu golet ki. Nah, terus aktualisasi itu apa sih Mbak Marwah? Aktualisasi apa? Suatu proses untuk menjadikan Mm-mm, substansi mata pelatihan yang telah dipelajari mm-mm, menjadi aktual, nyata, terjadi, atau sesungguhnya ada. mm-mm. Jadi eh, menerjemahkan teori menjadi apa? Mbak Marwah, Praktik, Pak. praktik Mas Maulano. Mbak Husnul, mengubah konsep menjadi apa? Konsep menjadi apa? Konsep menjadi Jadi teori jadi praktik, eh, terus konsep jadi menjadi kon- konstruk. konstruk. Ya, kalau Mas Zaki menjadikan gagasan ya sebagai apa? Jadi Mengubah gerakan, gagasan Pak. menjadi kegiatan atau realita ya. Ini namanya aktualisasi ya. Ya, ini menurut ini sih saya juga nggak tahu ini ada tulisannya begini. Ya, Bapak Ibu ikutin aja ini. Oh, aktualisasi kayak gini. Ya. Nah, kemudian ada ini habituasi. Nah, ya toh, Mbak Lisna, ini kalau orang yang kecil itu namanya apa? Habit ya. Habit itu apa, Mbak Lisna?
Yang orang kecil-kecil, apa? Hobbit, Itu Hobbit, Hah? Pak. Oh, Itu Hobbit, Hobbit, Pak. bukan Habit ya. Bisa nih. Lord Oke, of the Ring. ini Habit. Kalau Habit apa, Mbak Marwa? Habit, Proses pembiasaan diri, Pak. pembiasaan diri ya. Jadi kalau kita habitnya ya, itu suka datang terlambat ke kantor ya. Nah, nanti harus diubah. Nah, eh, karakter kita diubah ya. Nanti Bapak Ibu harus terbiasa menjadi seseorang yang rajin kan gitu. Ya, apalagi yang rumahnya deket ini jangan malu-maluin ya. Kalah sama Mas Wildan sama saya, rumahnya jauh. Tadi saya perjalanan 2 jam loh Bapak Ibu. Karena naik bis soalnya jadi lama. Jadi jam 4 tit ya dari kantor ya absen terus pulang eh 2 jam, jam 6 lebih dikit sampai rumah. Ya, baru terus mandi, makan, sholat, baru ini kita ketemu lagi. Jadi nih, agenda 4 ini, aktualisasi dan habituasi. Ya, nanti Bapak Ibu menyusun rancangan ini, aktualisasi. Itu file yang saya bagi di chat, tolong di-download semua, nanti dibaca-baca, ya. Itu ada contoh-contoh, tetapi saran saya, ya, Mbak Maulina, itu jangan terlalu dicontoh. Nah, itu contoh, tetapi saran saya itu jangan terlalu dicontoh. Ya, karena apa? Nah, saya kasih tahu alasannya kenapa jangan niru plek ketiplek duplek ya, jangan. Karena ini ada di sini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Coba dibaca Mas Romzi ini. Apa nih? Yang tulisan merah ini. Ya. Tidak ada format yang baku dalam penyusunan Mm-mm. rancangan aktualisasi, baik alur maupun cara penulisan. Nah, tidak ada format yang baku. Kalau Bapak Ibu maksa saya pakai pistol parois, saya dikasih contohnya, ya tetap nggak bisa. Karena ini dari LAN, ya. Aku ditodong pun pakai pisau atau pakai pistol ya, nggak akan tak kasih format ini, karena memang nggak ada. Ya. Cuman Bapak Ibu harus ini mengandung ini, ya. Ada judulnya, ya. Ya, ada lembar persetujuan, daftar isi, gambaran organisasi dan profil peserta, rancangan aktualisasi dan rencana jadwal plus referensi. Harus mengandung ini gitu ya. Jadi kalau Mas Muhammad Zaki ya, mau menyusun, nah yang paling penting apa Mas Zaki dalam menyusun? Hmm, paling penting apa? Menentukan isu. Menentukan isu ya. Mas Muiz dalam menyusun, nah yang paling penting apa? Menyusun. Nah, apa? Menyusun ini Pak, gagasan pemecahan isu Pak. Gagasannya ya tadi isunya udah didapatkan terus apa solusinya ya kegiatan pemecahan isunya juga harus ada ya tapi yang paling penting Mbak Lisnawati ya Mbak Nurul yang paling penting itu dalam menyusun ya yang penting adalah huruf N yang terakhir itu nggak boleh ketinggalan ya kalau menyusun ya huruf N yang terakhir itu tidak boleh ketinggalan nah nanti karena kalau salah ini di bagian halaman judul ini, Mbak Lisna ya, itu bisa berbahaya. Nah, jadi dulu ada sejarahnya Mas Muiz, ada sejarahnya saya cerita seperti ini. Jadi waktu saya dulu nyusun tesis ya, itu di halaman cover ya Bapak Ibu. Ya kita kita buka salah satu ya, contohnya tadi ya misalnya. Mana tadi? Eh, contoh rancangan aktualisasi. Ini misalnya ya. Nah ini kita buka ini toh. Hmm. Jadi kenapa itu menyusun ya huruf N yang terakhir nggak boleh salah ya Mas Muiz ya. Harus harus ada, nggak boleh ketinggalan. Nah itu saya waktu nyusun tesis, saya kan udah karena waktu itu buru-buru ngetiknya ya.
ngeteknya buru-buru, terus apa ya karena banyak pikiran tau, karena kan nyusun tesis kan penelitian segala macam. Kayak skripsi tau, kalau kemarin kalian pada nyusun skripsi kan gitu. Karena buru-buru saya ada yang salah ketik di sini. Misalnya ini pelatihan, A-nya hilang gitu kan. Nah, itu penguji saya kan jeli, profesor ya, jeli dia. Nah, dia bilang begini ke saya, Mas, ini di covernya aja udah salah, apalagi dalam-dalamnya, dia bilang gitu. Waduh, saya langsung terpukul banget. Nah, dari semenjak itu menjadi pengingat buat saya. Bapak Ibu minimal ya, minimal di cover ini jangan ada typo lah ya. Di halaman cover ini jangan ada typo. Kalau bimbingan saya usahakanlah ya, jangan malu-maluin saya. Jadi kalau di minimal cover lah. Kalau udah halaman kedua, sini bolehlah salah. Tapi yang di sini kalau bisa jangan gitu ya. Mas Muiz nanti sini jangan ada salah ketik ya. Ya minimal di cover lah. Ya. Apalagi kalau namanya salah ini Mbak. Mbak siapa ya namanya? Misalnya Mbak Maulina, gitu. Terus ini yang A-nya salah jadi Maulini. Nah, ini kan bahaya juga, gitu. Nah, makanya harus teliti, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi itu sejarahnya tadi terkait apa namanya? Terkait menyusun tadi. Nah, itu ya. Kita kembali ke sini tadi. Sudah sampai pada tahap apa tadi? Habitu. Nah, ini tahapannya. Jadi pertama nanti Bapak Ibu merancang, ya ini kayak proposalnya nih, proposal skripsi itu. Nanti terus diaktualisasikan, ya, dihabituasikan, ya. Kemudian yang terakhir nanti ujian di BDK ini, ujian seminar laporan hasil aktualisasi, ya. Nanti dilaporkan ini, kayak ujian ini, kayak ujian skripsi juga, gitu. Ya, tapi ini cuma sifatnya konfirmasi. Bapak Ibu udah selesai belum mengerjakannya, gitu. Misalnya Mbak Maulina ini merancang untuk membuat apa Mbak Maulina, apa nih tugasnya? Sebagai pengawas halal, Pak. Pengawas halal ini rencananya ingin membuat apa Mbak? Jadi kalau di Aktualisasi. sini belum ada sosmed khusus Satgas Halalnya, Pak. Nanti rencananya mau buat sosmed khusus terpisah dari Kemenaknya. Oh gitu. Sosmed khususnya. Sosmed khusus halal, sadar halal. Ya, berarti Satgas Halal Pemalang gitu, Oke, Pak. Halal mantap, Pemalang. mantap. Eh, tapi ini masih ikut Kemenak ya, Mbak Maulina ya? Masih, Pak. Padahal udah Sejauh ada ini masih. BPJPH loh. Tapi katanya tetap di Kemenak, Pak. Jadi ada dua, ada yang di BPJPH, tetap ada yang di Kemenak juga. Oh, mendua dong, Mbak Maulina. Hah? Iya kayaknya, Pak. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa ya kalau kantor mendua ya. Ya. Tapi udah merit belum sih? Belum kan ya? Mbak Maulina udah merit belum? Belum, Pak. Belum tuh. Ini yang Belum. udah berapa? Siapa kemana ya? Yang udah merit di kelompok ini? Belum semua kali kayaknya. Belum ada Pak kayaknya Pak. Belum Belum. dibuat semua. Oh. Ini Mas Maulano jujur kan ya? Bukan ngaku-ngaku. Jujur Ngakunya Pak, insya belum Allah. belum nikah ya. Saya baru lulus kemarin Pak. Jangan-jangan ini belum yang kedua gitu kan. Enggak ya. Ini siapa tahu ada yang saling jodoh juga ya. Mbak Husnul Khotimah ini ya. Siapa tahu tertarik ya sama Mas Zaki ya. Nah, tapi ya jangan yang jauh-jauh nanti repot juga. Ya. Perpindahannya, mutasinya repot nih. Tapi kalau memang sudah kekuatan cinta ya, mau apa mau dikata ya. Ya, Mas Zaki. Nah ini yang bagan kayak kemarin ya, ini nggak usah terlalu dipedulikan. Intinya tadi cari si makhluk bernama isu tadi, dicari ya. Sampai ke lubang semut pun harus dicari isunya tadi. Nah, dengan disertai data-data tentunya. Nah, ini tabelnya, metrik. Paling yang perlu diperhatikan tuh di sini, ini keterkaitan yang apa namanya, nilai-nilai berakhlak. Ya, ya. Kalau yang ini nanti keterkaitan dengan ini nggak usah sih sampai sini aja. Tabelnya 6 aja.
nomor kegiatan tahapan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini toh aja. Yang ini enggak usah. Ini kontribusi terhadap visi misi. Ya, Mbak Lisna di MTS atau di mana? Saya di MTS 4 Rembang. MTS 4 Rembang. Visinya apa? Apa lagi, Pak? Menjadi MTS bertaraf internasional atau apa? Nah, apa menjadi MTS dengan murid 1 juta orang? Nah, visinya kan gitu ya. Terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlakul karimah, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, nanti ditulis ya kontribusi Mbak Lisnawati terhadap visi misi sekolah itu apa, gitu. Ya, Ya, kalau yang Pak. ini terkait dengan berakhlak nanti gitu ya. Ya, nantilah kalau besok kita udah mulai bimbingan ya kita masuk ke substansi ya masing-masing. Nah, ini 3 hal ini. Environmental scanning, problem solving, analysis. Ini Bapak Ibu harus meramu ya di dalam otak sini diramu nih. Ini agar bisa diudari. Kalau benang ruwet nih Bapak Ibu ya, benang ruwet tuh Bapak Ibu bisa ngudari benangnya satu persatu. Nah, jadi lurus lagi. Ya, itu penyelesaian isu namanya. Nah, ini kriterianya ya. Kemarin yang apa guru olahraga temannya Mbak Lisna itu yang mampir ke rumah janda itu memang itu aktual ya. Tapi dia tidak kekhalayakan, tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, jadi nggak bisa diambil isunya itu. Terus problematik, ya, problematik. Bapak Ibu ini sekali lagi jangan malu-maluin saya ya. Kalau mencari permasalahan harus dikupas dengan baik, gitu ya. Ya, saya tuh nggak akan terlalu ngontrol nggak, tapi Bapak Ibu ya harus tahu sendiri lah. Nanti karena itu kan untuk kenang-kenangan Bapak Ibu. Proyek ini nanti untuk kenang-kenangan. Ya, oh dulu saya waktu CPNS bikin proyek membangun apa? Misalnya ini Mas Zaki misalnya, ini KUA saya mau saya jadikan semacam apa ya? KUA saya mau saya bikin 10 lantai. Jadi memang ini KUA spesial ya, paling mewah di Indonesia. Ini saya bikin 10 lantai nanti. Ya, dananya dari saya sendiri, dari Mas Zaki sendiri. Nah, ini juga dipertimbangkan Mas Zaki ya. Ini masuk akal atau enggak? Dalam sebulan selesai enggak Mas Zaki mau bikin kantor KUA 10 lantai? Ya, pakai lift nanti. Ini enggak masuk akal juga ya. Jadi dipertimbangkan. Waktunya cuma enggak ada 2 bulan loh Bapak Ibu ya. Pastikan selesai. Sebagus apapun ide Bapak Ibu ya, Mas Mbak semua, kalau tidak selesai pada batas waktu habituasi, itu ya nilainya nol, gitu kan. Maksudnya gini, ya ada yang selesai dalam jangka pendek. Kan misalnya ada program yang jangka panjang toh. Misalnya digitalisasi arsip akta nikah, ya toh. Nah, misalnya di tempat Mas Muiz ini ada dokumen register nikah itu dari tahun 19 atau 1825, zaman Perang Diponegoro. Itu mungkin akta nikahnya dari anak buahnya Pangeran Diponegoro ya, yang nikah tahun 1825. Nah, ini rencana mau didigitalisasi sama Mas Muiz. Nah, itu dari tahun 1825 sampai 1925 aja udah 100 tahun. Ya, waktunya kan nggak cukup gitu. Jadi nanti dipilah dan dipilih. Ya, oh saya mau cut off-nya dari tahun 80-an. Nah, karena yang 80 ini banyak orang pada nyari, Pak. Nyari dokumen nikahnya. Mereka pengen nostalgia. Pengen anniversary. Nah, kan gitu ya. Nanti berarti yang didigitalisasi tahun 80 ke atas. 80 sampai tahun 2000 misal. Nah, gitu. Harus realistis. Masuk akal ya. Nanti dipertimbangkan.
Nah, kemudian apalagi nih? Ah, ini pengertian kegiatan ya, yang di kolom ini tadi. Mana? Nah, ini kegiatan ini apa sih kegiatan? Nah, ini silakan dibaca sendiri. Nih, ya, kegiatan tuh ini. Dan ini ada kata ini yang penting ini, Mas Jun. Mendapat apa ini, Mas Jun? Apa? Mendapatkan persetujuan mentor, Nah, ini ACC wajib dari ya. mentor. Wajib ya Bapak Ibu. Setiap langkah itu ada di sini. Ya, khususnya yang langkah-langkah yang membutuhkan persetujuan ya. Kalau misalnya cuman mau nyeken dokumen untuk kok lapor persetujuan ya enggak tahu. Yang krusial-krusial aja. Ya. Ya tadi misalnya kayak mau apa mau membuat medsos tadi ya siapa ya? Mau membuat medsos itu kan harus ada persetujuan gitu ya. Karena nanti yang diupload kan juga persetujuan mentor. Ya. Nanti kalau nggak ada persetujuan ini, kalau ada apa-apa, ternyata Mbak Nurul Afifah ini, Mbak Nurul kok kayaknya baru baru tak sapa ya tadi. Yang lain udah. Mbak Nurul Afifah ini tiba-tiba upload tentang judol, ya, judi slot, misalnya di mana? Di IG-nya dari sekolah misalnya, promosi ya. Ini kan ini butuh persetujuan mentor ini yang sebagai approval untuk sebuah kegiatan ya. Nah ini nanti dibaca-baca sendiri ya. Kemudian ini tugas coach dan mentor, nah nanti dibaca-baca sendiri. Nah kalau ini saya, coach ini saya. Tugas saya apa? Cuman ini memberikan motivasi dan tantangan. Nah, gampang tuh. Membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan. Nah, jadi saya cuman tugasnya memberikan motivasi-motivasi aja. Ayo Mas Muiz, cepat dirampungkan aktualisasinya. Atau sudah bagus, tingkatkan lagi ya. Nih, ya. Terus ini monitoring kegiatan. Paling nanti Bapak Ibu lapor ke saya via WA ya. Mas Zaki misalnya. Pak Rois, ini saya lapor udah bikin uploadan di medsos. Oke, linknya coba Mas Zaki kirim ke saya. Nanti saya cek. Oh, udah bagus. Desain IG-nya udah keren misalnya. Nah, gitu ya. Nanti WA ke saya boleh ya. Ya cuman jangan terlalu sering dan kebanyakan Bapak Ibu ya. Soalnya waduh saya ini bimbingannya ratusan orang. Jadi ya harap dimaklumi lah ya. Ya dan kalau yang sudah-sudah itu sudah pada tahu ya. Kalau bimbingan ya boleh japri ke saya Mas Novel. Tapi jangan sekali-kali pinjam uang ya. Jangan sekali-kali pinjam uang Pak Rois pinjam uang. Kalau nanya nomor rekening saya boleh. Nanti kalau mau transferi boleh, sangat boleh itu. Ya, tapi kalau pinjam uang mohon maaf, saya juga nggak punya. Ya, jadi bimbingan boleh, tapi kalau selain yang itu ya nggak boleh. Nah, ini perannya, peran-peran coach dan mentor. Ya. Peran coach dan mentor ini dibaca sendiri. Ya, terus yang ini yang untuk laporan aktualisasinya harus mengandung ini. Ya, kalau ini rancangan, kalau ini yang laporan akhir ya. Ini sama, tidak ada format baku. Nah, gitu kan? Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Mas Muiz atau Mas Romzi, ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan habit, nah, yang orang-orang kecil tadi, ya, habituasi, ya. Ini soalnya habis ini kan udah, nah ini udah terima kasih soalnya sini. Ya, jadi harus ada yang tanya ini. Ya, ada nggak Mbak Nurul Afifah? Saya Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, Mas siapa nih? Maulana Pak. Oke, Mas Maulano silakan.
Jadi terima kasih atas waktunya, Pak. Saya mau tanya mengenai eh, gimana ya cara berpikir atau alur pikir dari pelaksanaan aktualisasi ini. Karena dulu ketika skripsian saya mengambil metode metodologi penelitiannya itu PTK atau penelitian tindakan kelas. Dan itu kalau tak lihat-lihat, saya pelajari lagi mengenai aktualisasi dengan PTK itu hampir mirip, yaitu kan eh, kita mencari suatu masalah, mengidentifikasikan masalah, lalu mencari satu solusi yang kiranya bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah itu. Cuman bedanya kan kalau PTK itu kan bersiklus-siklus, Pak. Kalau untuk aktualisasi ini kan saya rasakan karena terbatas dari Batas waktu. waktunya, Iya. Niku. Jadi pertanyaan saya apakah untuk indikator keberhasilan dari aktualisasi ini, terutama mungkin bagi yang guru ya, karena kan Oke, kebanyakan tuh. ini kan ngomongin soal ya siswanya lah, atau mungkin kekurangan eh, media belajar digital. Kebetulan saya juga ingin mengangkat ini Pak untuk media digital, media belajar atau bahan ajar yang terintegrasi secara digital. Nanti mungkin biar bisa dibilang membuat website lah Pak. Istilahnya saya kan guru sejarah, jadi mau tak jadikan satu aja secara integral yang bisa dipakai untuk Hmm. guru-guru sejarah lainnya. Tapi Seperti bukan itu. history toh, Mas. Bukan, Pak. Benar-benar history ya, Jadi dari soal saya Chris. bukan Jadi ceritanya Mas Maulana kan ini. sana soal. Jadi. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Iya. Maulana ini. Saya kasih reak. Nah, reak dulu nih apa nih? Wah, jempol dulu ya. Ini luar biasa, pertanyaannya bagus ya. Dan apa namanya? Saya kasih love nih. Mana love ini? Oh, ini dia. Nah, jadi memang benar eh, ada kemiripan dengan proses PTK tadi ya. PTK itu eh, bukan pitik ya, penelitian tindakan kelas ya. Ya, PTK ya. Nah, sama memang proses aktualisasi ini harus memiliki dasar-dasar seperti penulisan ilmiah ya, tetapi tidak seilmiah itu gitu Mas Maulano. Jadi yang pertama misalnya untuk pemilihan isu itu harus ada dasarnya Mas Maulano. Sama kasusnya kalau kita mau melakukan penelitian tindakan kelas, itu kan ada dua paling tidak yang dibahas. Dan apakah terkait dengan siswa, ya? Apakah terkait dengan media pembelajaran, ya kan? Apakah terkait dengan eh, apa kurikulum bisa juga atau terkait dengan gurunya, kan gitu. Nah, beberapa objek yang bisa diteliti kan itu. Nah, kalau di aktualisasi ini lebih simpel sebenarnya daripada penelitian skripsi ya. Tetapi harus ada dasar-dasar yang kuat, Mas Maulano. Tadi saya contohkan jenengan mau bikin apa tadi? Website atau apa? Jadi Pak, website yang isinya bahan ajar sama ya bisa diisi lain-lainnya lah, formulir, kuis dan lain-lain Nah, juga bisa. itu harus ada tujuannya, Mas Maulano. Jadi tujuannya apa, Mas Maulano bikin website itu tujuannya apa coba? Saya untuk meningkatkan literasi digital siswa, Pak. Meningkatkan literasi digital. Berarti Jadi, itu hipotesis Mas Maulano, ya. Literasi digital siswanya rendah. Kan gitu. Kalau dibalik ya, hipotesis, tesis itu kan dibalik, ya. Hipo Tadi Mas Maulano sudah bisa menyimpulkan atau memberikan statement bahwa ini mau tak tingkatkan literasi ya. Berarti kan kondisinya rendah sekarang. Literasi anak. Nah, dikejar lagi nanti Mas Maulano. Jadi gini, jangan asal ngomong. Mas Maulana mana buktinya literasi anak-anak anak-anak didik Mas Maulana rendah itu buktinya apa? Nah, itu dikejar, harus bisa menyampaikan buktinya. Oh, ini Pak Rois, saya sudah melakukan asesmen diagnostik, asesmen awal, ya, atau saya sudah melakukan survei dengan kuesioner. Ya,
Saya sudah mendapatkan datanya Pak Rois. Memang nilai literasi dari anak-anak didik saya masih rendah. Nah, tadi ada yang bimbingan sama saya di angkatan 52. Itu ya gitu, guru juga Mas Maulano, tapi perempuan, Mbak siapa gitu ya tadi. Pak, ini saya tuh pokoknya mau bikin yang gamifikasi pakai smartphone. Loh, ya dilihat dulu tujuannya apa. Oke, nggak masalah kamu mau bikin gamifikasi, mau bikin apa namanya, eh interaktif lah, atau pakai word wall lah, apalah boleh, nggak masalah. Ya, tapi harus ada landasannya. Isunya apa, terus tujuannya apa gitu loh. Nah, jadi Mas Maulano tadi udah mengatakan bahwa ini anu Pak untuk meningkatkan literasi. Oke, tunggu dulu Mas Maulano. Benar nggak literasinya anak-anak panjenengan itu rendah? Nah, dibuktikan dengan survei itu, dengan asesmen. Jangan-jangan itu cuman eh, perasaannya Mas Maulano, ya toh? Sekarang Mas Maulana mengampu berapa kelas? Saya 12 Pak. 12 kelas. Satu kelasnya Iya. berapa orang? Satu kelas 36, 38, 37 sampai 40 maksimalnya. 37 sampai 40. Banyak loh Iya. satu kelas aja. Sekarang Mas Maulana hanya ngobrol 5-10 orang per kelas. Terus mereka bilang dilalanya, bilang, wah saya nggak bisa literasi Pak. Terus Mas Maulana sudah menyimpulkan bahwa 40 orang anak itu literasinya rendah. Itu sebuah kesalahan berpikir. Ya, toh. Ya iya orang 10 orang dari 40 orang kan cuman seperempatnya. Kalau kita bicara rapat di DPR, nah, itu belum memenuhi quorum. Ya toh. Minimal 50% Mas Maulano menyampaikan ke Mas Maulano atau tatap muka langsung 20 orang itu dalam satu kelas. Mas Maulano, apa Pak Guru saya nggak bisa nih literasinya. Ah, baru itu baru masih anu loh apa namanya hipotesis loh ya. Masih nanti dibuktikan lagi gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan bagus dari Mas Maulano agar kita ada proses berpikir logisnya ya. Makanya kemarin saya bilang apa? Berpikir kritis gitu loh, berpikir kritis. Nah, apa yang harus diangkat gitu loh. Sama kayak misalnya yang di KUA, Mas Romzi misalnya atau yang di KUA lah. Pak ini anu Pak, di sini tingkat perceraian tinggi. Oh mana data kamu? Jangan katanya. Ambil data di Pengadilan Agama. Perceraian tahun kemarin berapa? Ya toh? Dilihat jumlah pernikahan berapa. Kan dibandingkan bisa datanya. Ya toh? Jangan katanya atau dalam beberapa hari terakhir lihat apa kasus perceraian orang terus bisa menyebut, oh sekarang kok perceraian banyak ya. Ya itu kan belum belum dilihat dengan data, baru di permukaan saja kan gitu. Nah, jadi harus klinis ya, datanya itu harus klinis. Apa yang mau diangkat harus jelas. Gitu Mas Maulana ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Matur nuwun Pak. Saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mbak. Siapa nih? Eh, Lisna, Oh Mbak Risna. ya, eh, Gimana? isunya sebenarnya sama Pas Maulana kebetulan ya, terkait dengan digitalisasi. Berarti Tapi jodoh ini Mbak. untuk kan sama-sama sejarah loh, Pak. Maksudnya kan kalau sejarah menurut saya lebih cocoknya ke digital gitu ya, karena sejarah kan Sama-sama orang Tegal lagi, ya, Pak. Tegal ya, sama-sama orang Tegal. Pulau Pemalang. Oh iya tetangga ya, tetangga Saya di Brebes Pak. Oke. Tapi ini, tapi alasan saya mengambil isu itu di MTS saya Nah, kan lagi ada revitalisasi pembangunan iya, gedung gitu loh Pak. Kan daring oke. gitu loh. Hmm, Daring, sekolahnya kan daring, terus kemudian pemanfaatan IT gitu. hmm. Ya, Oke. tetap harus ada landasannya, Mbak Lisna. Jangan Oke. maunya aku, tetapi apa yang terjadi di fakta di lapangan gitu loh. Mbak Lisna pengen, wah ini saya pengen ngikutin ini kok program sekolah ada digitalisasi, terus aku bikin ini gitu. Ya itu boleh, tetapi harus ada landasannya.
Ya, landasannya apa? Misalnya Mbak Lisna ngajar apa? Sejarah ya, sejarah. Terus mungkin anak-anak itu ada problem di apa pemahaman tentang ini tadi SKI ya tapi ya khusus SKI ya. GSKI Mbak Bulu. Nah, ya, ya tadi misalnya anak-anak ada kesulitan pemahaman tentang Clovoroscidin. Nah, Mbak Lisna harus punya surveinya. Misalnya asesmen di tentang apa hasil sumatif misalnya tentang bab itu ya atau asesmen awal tentang materi bab Clovoroscidin itu anak-anak nilainya jelek kan gitu. Dan nanti dianalisis ini kenapa ya faktornya? Oh ternyata saya atau guru-guru sebelumnya ngajarkannya cuma pakai gambar unta tok ya masa itu gambarnya unta tok ya gimana orang bayangannya nggak bisa gitu loh sekarang kan zamannya udah teknologi aja 3D ya kan nah terus itu dicari Mbak Lisna akar permasalahannya itu di mana nah baru Mbak Lisna mendapatkan gagasan penyelesaian tadi misalnya oh ini saya mau bikin nih untuk materi digital dengan mungkin 4 dimensi ya. Atau mungkin dengan apa itu apa sekarang yang model-model itu nah, apa meta apa Oh, Metaverse apa? metaverse toh sekarang model yang pakai Oke. kacamata itu loh. Oke. Nah Oh, itu virtual reality, Pak. ya VR ya VR ya Mas Maulano. Itu kalau sejarah bisa banget itu pakai itu Mbak Lisna sama Mas Maulano ya. Itu ada itu Wakamat teman saya ya dulu saya pernah mendiklat dia Wakamat di salah satu MAN di Jawa Timur nah dia aktif itu pakai VR virtual reality untuk pembelajaran dia gitu jadi ini sejarah nampaknya juga bisa cocok ya nah tinggal nantilah dicari mana yang paling pas untuk peserta didik itu Mbak Risna ya. Ya, jadi ada musababnya dulu apa namanya asbabun nuzulnya ada ya tidak ujuk-ujuk oh saya tak ngangkat ini tema ini ya nggak bisa nanti dulu gitu loh ya boleh boleh aja boleh tapi nanti kalau ditanya penguji piye hasilnya nggak tahu dasarnya apa gitu ya Mbak Maulina ini Mbak Maulina mau ngambil apa temanya Tadi Pak, pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi sama publikasi kegiatan jaminan produk halal. oh anu ya kalau Mbak Maulina apa auditor ya Pengawas produk halal. pengawas ya auditor ada sendiri ya Mbak Auditor halal. auditor halal ya Kalau itu di luar Kemenak, Pak. Itu di LPH. oh gitu ya Bukan punya kok, Kemenak ya, punya kok saya LPH, dengar ya kemarin yang lembaga apa pendampingan. mungkin di kementerian lain kali ya iya kemarin saya ini juga coaching yang auditor halal ya kalau ini pengawas ya pengawas jaminan Oke, produk produk halal halal. jabatannya ya Ya, oke ya, ya saya pikir guru juga tadi ya kalau pengawas produk halal itu karena untuk medsos ya itu harus ada masalahnya Mbak Maulina masalahnya apa ya ya emang benar em, masyarakat itu selama ini nggak tahu tentang produk halal emang benar kan belum tentu Mbak Maulina harus cek dulu ya survei dulu gitu kan termasuk mau menggunakan medsos Mbak Maulina itu apakah sudah benar Mbak Maulina segmen yang mau dibidik itu siapa gitu loh oke. Tujuannya sih siapa pengennya UMKM, Pak. Karena yang ini kan lagi Mm-mm. penggalakan sertifikasi halal gratis. Jadi Oke pengennya nyasar yang UMKM dulu. sekarang UMKM itu apa Mbak Maulina udah bisa memastikan dia aktif di medsos para UMKM itu yang Belum, sudah Pak. pernah Mungkin nanti disurvei survei nah kecil-kecilan dulu. kan belum tentu toh Ya, gitu nah itu harus dipastikan ibaratnya kita mau mengiris ya kalau mengiris berambang bawang kan pakai pisau nggak mungkin pakai pedang toh gitu loh tapi kalau kita mau motong
apa motong pohon atau motong kayu, ya bisa pakai kampak, bisa pakai gergaji gitu loh, Mbak. Jadi sesuai alatnya gitu. Makanya tak tanya dulu kemarin tuh, tapi beberapa yang dari Batang ya, Kabupaten Batang atau Kendal, itu daerah Kendal, Kabupaten Kendal ya. Itu mereka kan daerah transit ya. KUA-nya itu orang-orangnya di sana banyak yang hijrah ke Jakarta gitu. Jadi memang daerahnya udah agak maju gitu. Nah, memang medsosnya itu aktif, masyarakatnya aktif bermedsos. Itu terbukti dari memang ya setiap ada postingan gitu tuh mesti mereka aktif gitu ya. Mungkin ya anu juga cenderung orang-orang yang kadang senang suka gibah ya. Nah, itu kalau yang masyarakat suka gibah itu biasanya medsosnya aktif semua. Ya, laris situ ya. Ya, itu kita harus bisa melihat kondisi masyarakat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya ini sedikit bekal ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita langsung bahas orang per orang. Nanti kita kupas satu-satu untuk apa RA-nya. Jadi RA bukan Rototul Atfal ya, Mbak Nurul, tapi rancangan aktualisasi. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Gitu ya yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf ya udah mengganggu waktu malamnya. Waktu malam Kamisan ya. Ya, besok pada puasa nggak ini? Besok sama saya 5 JP, tapi ya startnya jam 1 siang lagi karena saya harus seminar, memandu seminar eh, dari jam 8 sampai jam 12 biasanya. Ya, terus isoma baru nanti kita ketemu lagi. eh Apa namanya? Bentar. Ini tadi terima kasihnya udah ya? Ini udah sih. Yang, yang terakhir dulu. Nah, ini udah. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat wabarakatuh. beristirahat. Nggih. Terima kasih Pak Rois, atur Sama-sama, suwun. Nggih. Mas Eh, Wildan. Ya, nggih, Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, waktu sudah menunjukkan jam 19.51, Bapak Ibu istirahat, besok kembali bekerja dan ya, Mas melaksanakan Wildan. lagi Saya kasih ini rutinitas. Mas trompet. Cik. Nah, ini biar Nggih, nggih, semangat. nggih, Bapak. Sama-sama kita Oke, beristirahat. izin live ya. Sejenak, nggih. Bapak Ya. Ibu jaga kesehatan. Semoga besok kita melanjutkan pembelajaran dengan dalam keadaan yang fresh kembali. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin and meeting for all, ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widan dan teman-teman semuanya.